Langsung saja, sudah nonton Squid Game? Serial Netflix yang berjumlah 9 episode ini sukses menduduki peringkat pertama dari 83 negara sebagai series terbaik. Dan sebelum lanjut, konten dalam video ini akan mengandung spoiler, jadi kami sarankan terlebih dahulu untuk menonton seriesnya sebelum melanjutkan. Oke, jadi di sini kami akan membahas beberapa detail yang ada pada film Squid Game ini. 1. Tahukah kamu ternyata 6 game yang akan dimainkan sudah ada petunjuknya pada tembok-tembok di episode pertama. Namun sayangnya gambar mereka tertutupi oleh kasur besi peserta. Hingga pada episode 8 ketika semua pesertanya sisa 3 orang, maka kasur besi mereka pun disingkirkan dan terlihat jelaslah 6 game yang dimainkan dalam game kematian ini. Mulai dari gambar pertama, yaitu game lampu merah, lampu hijau. Kedua, di sampingnya atau selanjutnya adalah 4 anak yang memegang 4 jenis benda yang berbeda, yaitu game membuat bentuk dari makanan. Di sana ada segitiga, bintang, payung, dan lingkaran. Berikutnya game tarik tambang, yang dimana tepat merupakan game ketiga. Lalu di sampingnya lagi ada game kelereng. Dilanjutkan game melewati hala rintang, yang ditunjukkan orang paling depan mendapatkan retakan pada pijakannya. Artinya jika para peserta melihat petunjuk ini, mungkin tidak ada yang akan memilih nomor pertama dan akan memilih nomor paling akhir. Dan terakhir adalah gambar kotak segitiga lingkaran yang merujuk pada game Squid Game atau game ke-6. 2. Perhatikan pada episode 1, di mana wajah peserta nomor 96 ternyata berbeda pada episode 7-nya. Jadi apakah ini kesalahan studio atau hanya wajahnya saja yang mengalami glow up atau perubahan signifikan? 3. Sadar atau tidak saat memainkan game pertama, sang pembuat game yaitu Oh Ilnam ketika boneka menoleh untuk mendeteksi, cuma dia saja yang tidak terdeteksi hijau sepenuhnya atau full hijau, yang artinya dari awal kita sudah menaruh kecurigaan bahwa ada yang aneh dengan kakek dengan yang satu ini, atau lebih tepatnya sudah diberikan petunjuk bahwa kakek inilah penyebabnya. 4. Semakin curiga dengan si kakek, ada yang aneh ketika para peserta saling sikut dan kakek meminta untuk menghentikan kegilaan ini. Dan uniknya si frontman menuruti permintaan si kakek. Karena apa? Ya karena dia yang membuat game ini. 5. Kecurigaan penonton semakin mendekat ketika si pak polisi mencari berkas kakaknya, di mana pemain tahun 2020 dibuka. Di sana langsung menunjukkan nomor peserta 002 hingga sampai ke peserta nomor 456. Nah, kemana nomor 001? Ya jelas tidak ada, karena itu nomor peserta Oh Ilnam, sang dalang dari semua ini. Padahal sebelumnya pak polisi membuka berkas ada nomor 1 kok. Jadi udah jelas di sini semakin mencurigakan. 6. Tak hanya itu, identitas frontman semakin jelas dan sudah mudah ditebak di sini. Ketika pak polisi mencari kakaknya, ia mendapatkan daftar pemenang ronde ke-6 alias game ke-6. Artinya siapapun yang menang di game ke-6, udah pasti dapat uang dan lulus dong. Ya, nggak mati. Dan akhirnya terjawab bahwa memang benar, frontman adalah kakak dari polisi tersebut setelah membuka topengnya. 7. Kenapa kakek ngompol di celana saat itu? Jawaban singkatnya begini, ia ketakutan mendengar siren berbunyi karena itu pertanda ada penyusup yang akan mengungkapkan kejahatannya. Maka dari itu, ia sampai ketakutan. 8. Pada game kelereng, kalian sadar atau tidak bahwa dari awal Oh Ilnam mencari rumah? Ternyata ini cuma tipu dayanya atas penyakit demensianya. Karena aslinya ia mencari rumah untuk mengulur-ngulur waktu agar para peserta sudah banyak yang mati. Lalu kedua, ia mencari rumah agar kematiannya tidak dilihat oleh peserta manapun. Yang terbukti pada scene terakhir, sang MC meninggalkan kakek dan kita tak melihat ia ditembak. Kita hanya mendengar suara tembakan saja. Berbeda dengan teman Korea Utara si Saekbyok yang diperlihatkan mati ditembak walaupun di blur, dan Ali yang ditipu. 9. Kita mundur lagi pada episode 2 ketika mereka kembali ke game kematian lagi. Cuma Oh Ilnam yang tadi diperlihatkan dibius di dalam mobil. Jadi sebenarnya ini sudah petunjuk paling jelas. 10. Penjelasan ending.
Sebenarnya detail yang bisa kalian dapatkan di sini adalah tujuan dan maksud dari Oh Ilnam mendirikan game kematian ini. Pertama, karena ia bosan atau gabut, karena ia sendiri sangat kaya dan mempunyai uang yang sangat banyak. Jadi ia bingung mau diapakan lagi uang sebanyak ini. Makanya ia mencari hiburan dan sekedar kenangan masa kecil untuk menjalankan game tersebut. Kedua, identitas VIP. Sebenarnya adalah orang yang setara dengan Oh Ilnam. Karena pernyataan Oh Ilnam bahwa mereka yang punya banyak uang berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu dan terciptalah game tersebut. Mungkin anehnya adalah VIP dari barat semua, alias orang Amerika berbahasa Inggris. Jadi apakah ini artinya orang kaya di Korea cuma Oh Ilnam? Tidak adakah orang Korea kaya lainnya? Atau mungkin tidak adakah orang dari Indonesia? Ataukah dari timur sana? Entahlah. Dan yang ketiga, Oh Ilnam sudah memberikan para peserta kesempatan untuk tidak mati. Dibuktikan saat vote, dialah orang terakhir yang menentukan nasib semua peserta saat itu, yaitu melanjutkan atau tidak. Dan ia menekan tombol merah agar mereka tidak melanjutkan. 11. Kenapa rambutnya merah? Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa Seong Gi-hun di akhir scene mewarnai rambutnya jadi warna merah. Alasannya sebenarnya nggak ada, ia cuma gaya-gayaan aja. Kebetulan ia melihat model paling tampan di sana, yaitu pria rambut merah. Sebenarnya cewek sih. Ya, sebenarnya ia juga mengunjungi salon wanita, di mana para modelnya adalah cewek semua. Maka dari itu ia memilih cewek tomboy yang mirip laki-laki agar rambutnya juga sesuai. By the way, ia juga mencukur habis kumis dan jenggotnya agar terlihat muda. 12. Oh ya, ada yang kelupaan pada episode 3. Perhatikan gadis dengan nomor 328. Ya, jelas dia cewek ya. Tapi kok setelah beberapa peserta mati termaksud dirinya, icon peserta di ruang frontman, tiba-tiba ada yang aneh, alias nomor peserta 328 adalah laki-laki. Bukannya sebelumnya dia adalah perempuan? Ataukah ini hanya kesalahan studio lagi? Entahlah. 13. Sebelum game ini dimulai juga, Chang Sang-wo sebenarnya sudah mengetahui game apa yang akan dimainkan berdasarkan informasi dari Kang Saibyo. Itulah mengapa ia mendapatkan pola segitiga yang paling mudah, dan ketika ia memanggil Seong Gi-hun, ia tiba-tiba blank karena dari hatinya ia cuma mau menang sendiri. Oh ya, udah 13 detail ya, apalagi ya? Sepertinya udah nggak ada ya. Silahkan tambahkan sendiri di kolom komentar jika ada yang kekurangan. Jadi untuk tambahan waktu saya akan mengungkapkan pendapat pribadi saya tentang film ini. Jadi menurut saya cukup seru walaupun ada beberapa kontroversial seperti mirip film Jepang lah yang berjudul As the Gods Will, atau film yang diadaptasi dari manga Jepang yang berjudul Kamisama no Iyutori. Menurut saya sebenarnya mereka ini beda alias nggak mirip. Singkatnya, di Squid Game itu yang dimainkan adalah game anak-anak Korea. Ya, Korea Selatan ya. Entah Korea Utara juga termaksud atau enggak. Sedangkan di As the Gods Will, seingat saya memainkan game anak-anak Jepang dulu. Sebagai pembeda bahwa lampu merah, lampu hijau versus Darumasan, yang dimana Daruma ini kan asalnya dari Jepang. Untuk keseluruhan plot cerita menurut saya Squid Game mendapatkan poin 7,5 atau 8,0 dari 10. Ya, itu pendapat pribadi saya ya. Bisa poinnya naik jika saja adegan anu-anunya nggak ada. Soalnya annoying parah bagi saya. Terlebih lagi VIP yang gagu alias aktingnya jelek dan mengeluarkan jok-jok receh seperti 69 dan 96. Itu apaan sih? Saya mengerti tapi kedengarannya garing sebenarnya. Ya, seperti hidup saya. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah ya.